tutorial Fusion. Kali ini kita akan melanjutkan sesi yang sebelumnya. Sesi sebelumnya kita udah bahas soal sketch. Jadi sketch itu digunakan sebagai langkah awal dalam membuat model 3D. Jadi nanti tentukan ukurannya, dimensinya, dan seterusnya. Nanti perintah-perintah selanjutnya itu digunakan untuk mengeksekusi sketchnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal create 3D-nya. Itu ada banyak sih, nanti kita coba satu-satu. Yang pertama itu adalah extrude. Jadi extrude itu digunakan untuk memberikan ketebalan atau ketinggian pada sebuah model sketch. Nah, misalnya kita coba buat sketch. Misalnya lingkaran atau kotak atau bentuk apapun itu bisa di extrude asalkan dia bentuknya sifatnya datar, tidak memiliki kurva. Nah, misalnya kita apply extrude, kita pilih yang mana yang mau di extrude, misalnya lingkarannya. Seperti ini. Nah, di sini kita ada pilihannya directionnya itu one set, two set, atau symmetry. Kalau one set itu arahnya satu aja, ke atas ya ke atas, ke bawah ya ke bawah. Ini ke bawah, ini ke atas. Kemudian extend tipenya itu bisa distance to object atau all. Kalau distance itu kita tentukan arahnya, misalnya ke atas sejauh 300 cm misalnya. Kalau to object itu misalnya kita extrude sampai menyentuh objek yang ada di depannya gitu, misalnya. Nah, nanti kita jelaskan sambil jalan. Tapi jadi intinya adalah kita mengextrude sementoknya. Ketika misalnya ada objek di depan sini, kita extrude sampai menyentuh objek ini, itu untuk objek. Kalau all itu semua yang dia lewati. Ini fungsinya biasanya buat motong atau melubangi. Jadi all ini lebih cocok untuk cut. Nah, sini kita coba pilih distance. Kalau distance itu kita tentukan arahnya berapa, terus taper angle-nya bisa dimasukkan sih, taper angle-nya berapa, misalnya 10. Nah, ini dia akan memiliki cekungannya, memiliki sudut. Nah, kalau 20 seperti ini. Kita klik OK. Di sini pilihannya ada new body, join, cut, intersection. Nah, yang sering digunakan itu biasanya join, new body, sama cut. Nah, karena di sini nggak ada lawannya, berarti kita hanya cuma punya pilihan new body aja. Kalau join itu misalnya kita extrude sampai objek to objek, kemudian kita operasinya join, maka otomatis akan tersambung atau terhubung. Kalau cut berarti misalnya objek ini memotong objek, nah maka pilih cut gitu. Oke, kalau udah kita klik OK. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, otomatis sketchnya akan hide. Nah, sekarang kalau kita pengen modifikasinya, kita pengen ganti ukurannya, ya kita di bagian history di bawah ini kita klik 2 kali. Kita nggak perlu gambar ulang, kita coba ganti dimensinya, misalnya 200, sudutnya 10, kemudian arahnya kita ubah menjadi simetri. Kalau simetri kayak gini, kalau to set itu berarti kita bisa mengatur arahnya. Misalnya ini segini 200, yang bawahnya 300. Terus kita klik OK, hasilnya seperti ini.
Nah misalnya tadi apa ya, misalnya ini sih yang join tadi ya, kita coba yang join tadi. Oke, berarti yang kita extrude adalah, nah di extrude ini kita tidak hanya sketch saja, tapi bisa misalnya salah satu sisi objek yang datar bisa kita extrude, itu nggak harus bikin sketch baru. Atau di sini kita bisa buat sketch baru juga bisa, atau langsung kita buat sketch baru, misalnya di sini digambar kotak atau gambar apa, terus kita extrude jadi nyambung gitu, itu juga bisa. Nah ini di sini kita coba extrude di bagian ini. Nah tadi kan ada kalau to objek itu kita tentukan objeknya yang mau jadi tujuan extrude-nya. Tapi itu objek, pilih ini, ya maka akan otomatis terhubung gitu. Terus di sini ada pilihannya join sama new body. Kalau new body tidak akan nyambung, kalau join itu akan nyambung. Nah di sini kan kalau lihat bodinya, nah dia akan menjadi satu body. Kalau new body dia akan jadi 3 body gitu. Itu tergantung kebutuhan sih. Kalau materialnya beda-beda kita pilih new body, kalau materialnya sama kita join aja nggak apa-apa. Terus kalau misalnya mau dipotong nih, berikan kalau to all object. Nah, to all object berarti objek yang dia lalui itu kepotong. Tuh. Terus to body, misalnya kita ingin motong ini. Dengan 58 kita mau motongnya, kita tambahi berapa ya, 10 atau berapa aja, ini 600 berarti tambahi 10 berarti 620. Terus kita pilih cut. Nah maka dia akan motong sejauh 20 mili gitu ya. Mungkin itu untuk extrude sih. Apalagi ya kalau misalnya extrude ini juga bisa extrude ini. Apa aja bisa di extrude. Terus oke, itu untuk menu extrude. Menu selanjutnya apalagi nih, revolve. Boleh revolve. Revolve itu dia misalnya gini ya, buat new sketch. Revolve itu misalnya kita buat garis, kita misalnya teman-teman tahu ya kayak guci, silinder dan seterusnya, itu kita cukup menggambar potongan 2 dimensi dari arah samping, kita bisa membuatnya sebagai benda putar gitu. Jadi kita membuat guci bentuknya gini ya, apa guci aja lah. Ini kan potongan 2 dimensinya ya. Terus misalnya kita pengen di revolve,
ya ini ya, ini. Terus aksisnya kita tentuin. Aksis itu adalah sumbu yang digunakan untuk memutar objeknya, misalnya ini. Maka ketika di create nanti dia akan membentuk melingkar gitu. Terus kita klik OK. Nah, bentuknya kayak gini ya. Ini bisa full 360, tapi bisa misalnya setengah aja di 180 atau berapa ya, 240. Oke, clear. 240 juga bisa. Nah, itu fungsi untuk revolve. Oke, ya, simple aja sih buat benda-benda yang bisa diputar gitu, dua dimensi yang bisa diputar atau bentuknya menyerupai silinder. Itu cocok banget pakai revolve. Terus ada sweep. Ini misalnya sweep itu biasanya digunakan untuk pipa, ducting, dan seterusnya. Misalnya kita apa ya, ini dihapus aja nih atau nggak usah deh. Kita new sketch dulu. Misalnya ini, nah kita membuat jalur pipa. Jalur pipa gimana sih? Jalur pipa kayak gini ya, kita buat sederhana aja. Ini sebenarnya ada fungsi yang lainnya, itu fungsinya pipe, itu mirip kayak revolve. Terus kita buat kayak lingkaran segini. Terus kita buat sweep, klik menu sweep, profilnya ini, profilnya yang ini ya, profilnya ini, patchnya atau jalurnya yang ini. Nah, otomatis akan kebentuk pipa gitu. Nah, ini bisa lingkaran, bisa persegi, bisa bentuk apa aja ya, bentuk bintang atau bentuk daun, bebas. Yang penting misalnya plane-nya, yang penting plane-nya berbeda. Misalnya patch itu di XY, maka profilnya di XZ tuh. Terus yang selanjutnya tadi kan sweep udah, sekarang ke love itu love itu misalnya ini deh, ini ya, misalnya ujung love itu misalnya ada dua plane A dan plane B, kita hubungkan, itu namanya love. Misalnya kita plane ini kita offset sejauh seginilah,
600. Kita menggambar sebuah lingkaran di sini. Nah, ketika kita mengaplikasikan menu love, maka akan otomatis bentuknya kayak gini menunjuk. Nah, itu untuk menu love. Selanjutnya rip ini digunakan untuk membuat penegar atau struktur. Nah, kita buat sketsnya dulu. Kita membuat siku dulu. Kayak gini. Klik OK. Kita offset di tengah plate-nya. Yang buat penegarnya. Kemudian kita aktifin menu rip-nya. Nanti akan kebentuk kayak gitu. Bisa one set, bisa two side. Kalau rip-nya bentuknya akan kebentuk sendiri kan bentuknya gitu. Nah, itu untuk menu ribs ya. Nah, itu untuk menu ribs. Selanjutnya ke menu web.
bisa nentukan ketebalan, bisa nentukan apa tebalnya. Ketebalan ini panjangnya, kalau tebal itu kayak thicknessnya misalnya 10, dia makin kecil. Terus kalau panjangnya berarti dia di extend sepanjang berapa, 20, kan dia makin panjang. Terus arahnya ini apa nih, one set bisa simetri. Simetriknya itu berarti atas bawah. Oke, menarik. Tapi jarang dipakai sih ini, web grip ini jarang aku pakai. Terus emboss ini untuk menambahkan logo. Selanjutnya hole ini untuk menambahkan lubang. Misalnya ini kan bracket nih, bracket L mau kita lubangi. Nah, kita tentukan dulu plane-nya di sini. Ya udah, kita tentukan aja diameter lubangnya berapa. Nah, ini kan ada ketentuannya nih. Ini dalamnya berapa, diameter totalnya berapa, sama sudut kemiringannya. Bisa ditentukan tipe lubangnya simple, contour bolt atau contour sink. Kemudian tipe lubangnya, hole tap tipenya, clearance ada penutup, terus ada tapered sama taper. Ini tergantung, ini digunakan untuk beberapa sambungan-sambungan pada mesin, pada struktur. Nah, ini contour bolt ya, ada dua lubang yang besar sama yang kecil. Yang besar bisa tentukan misalnya ini 10, ini 5. Nah, nanti bentuknya kayak gini nih. Contoh yang bentuknya kayak gini, miring gini. Nanti tentukan kemiringannya berapa. Ini 5, misalnya ini apa ya, 8, ini 5, terus sudutnya misalnya dibuat lebih curang 60. Nah, dia kan seperti ini. Jadi yang atasnya ada kemiringan. Terus drill point-nya nanti dia nutup atau flat atau angle bisa disesuaikan. Kalau tapered itu dia mengerucut gini. Kita pakai yang ini aja deh. Yang ini, pokoknya tipenya yang ini kita pilih yang ini 10, ini 5, panjangnya ini 2,
klik OK. Nah, nanti bentuknya lubangnya seperti ini. Terus ini pengen kita tambah thread atau ulir. Nanti bisa disesuaikan pakai ISO tipe apa, dan pakai 50 mili karena lubangnya 50 mili maka otomatis pakai yang baut 50 mili. Nah, nanti kelasnya pakai apa, right hand sama left hand itu putarannya. Ini bisa full length, bisa diatur panjangnya. Nah, nanti bentuknya kayak gini ya. Ini lubang bautnya, terus ini ada ulirnya dalamnya. Terus box ini, box silinder, spare torus, coil ini ya saya lebih suka gambar manual sih, soalnya jarang banget yang kita gambar box doang gitu, tapi gak apa kita coba aja. Kayak ini kan tambah-tambahan aja sih. Kalau silinder mungkin bisa lah buat gambar tiang atau buat pipa. Tapi dia bisanya hanya lurus saja, misalnya buat pagar atau itu bisa pakai silinder. Tapi kalau box ini, terus ini spare atau lingkaran. Nah, teman-teman mau pengen buat bola, mau mendesain sebuah bola, kayak gini, ini bola. Terus torus ini donat. Sebenarnya kayak di semua aplikasi Autodesk ada nih si fitur kayak gini, di AutoCAD ada soalnya. Terus coil ini untuk buat pegas. Kita tentukan diameter pegasnya, terus kita tentukan arahnya, dia mau ke atas atau ke bawah. Oh, nggak bisa guys, dia harus positif. Nggak terlalu rame. Oke. Nah, bersihin semua. Tentukan diameternya, tentukan panjangnya berapa. Panjangnya misalnya 300, terus angle-nya ini sudut itunya sih, itu sih. Nggak perlu deh. Kemudian section size-nya ini ukuran diameter ini ya, section size-nya misalnya 20, maka dia bakal lebih gede lagi. Terus revolution ini apa ya, jumlah ulirannya, misalnya ada 10, kalau 20 nanti makin rapat lagi. Nah, kayak gini. Terus diameternya kita tentuinnya 40, misalnya diganti 60. Nah, ini untuk membuat pegas. Saya nggak suka nih lingkaran, buat kotak juga bisa, triangle juga bisa.
Kemudian untuk pipe ini untuk membuat pipa, dan pipa itu tidak harus berbentuk silinder. Ini buat, nah kita pengen buat pipa ini sering banget kepake sih, buat banyak sering di perkapalan itu buat relay atau membuat pipa jalur distribusi, pipa bahan bakar, pipa ballast dan seterusnya. Buat tangga juga bisa. Tapi kita harus membuat patch-nya dulu nih. Patch-nya apa aja bisa, mau baik yang patah-patah atau yang lentur gitu. Yang patah-patah itu contohnya kayak gini, patah-patah gitu. Kalau yang lentur tuh kayak gini. Pilih solid, grid, type, pilih patch-nya, maka akan otomatis terbentuk pipa. Nah, di sini hanya terbatas 3 jenis saja. Kalau yang pakai sweep tadi kan, yang sweep ini kan itu bisa sectionnya bisa apa aja. Kalau di sini terbatas lingkaran, kotak sama segitiga. Bisa lingkaran, bisa kotak. Terus sectionnya bisa diatur 5 cm misalnya, atau 15 cm misalnya, atau 10 cm misalnya. Terus distance ini sufficient to sweep along the bed. Ini nggak perlu. Terus kalau misalnya pengen berlubang, kita pilih hulu, kita tentukan ketebalannya, misalnya diameternya 10, tebalnya berapa ya, 0,1 misalnya. Nah, diameternya 10, tebalnya nggak bisa 1 ya, nggak bisa 1, tebalnya 1 cm, diameternya 10. Ini bisa lingkaran, bisa kotak. Kalau kotak gini, kalau segitiga gini. Nah, begitu juga dengan yang bentuknya kayak gini. Ini juga bisa nih. Nah, kayak gini. Ini juga bisa dipakai buat hiasan pagar juga bisa. Karena bentuknya kan estetik, ini melengkung gini. Terus di sini ada pattern. Ini sama sih ya kayak yang di sketch, jadi nggak perlu dijelasin lagi, sama sih, ada yang kotak, ada yang lingkaran, terus mirror juga sama. Nah, di sini thicken nih, thicken ini untuk memberi ketebalan pada sebuah surface. Apa ya, surface kita mau gambar di sini aja, misalnya ini berlaku untuk surface aja. Misalnya kita buat ini kotak aja, terus kita bikinnya kayak surface. Nah, ini bisa digunakan buat pemberian ketebalan pada misalnya pressure vessel atau kapal atau bodi mobil. Kita pengen menentukan ketebalannya, misalnya kan ini kan kita pengen nambahin ketebalannya misalnya 1 mili, itu bisa. Dia akan memiliki ketebalan gitu. Ini tebalnya nggak senang terlalu tipis, 5 mili misalnya, 5 mili, atau dibuat simetrik juga bisa. Ya, mungkin itu aja untuk menu grid. Ini banyak banget yang bisa dibahas dan bisa dipraktekin, tapi saya nyoba mencontohkan yang penting-penting dan sering dipakai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.